Puji Tuhan, selamat sore, shalom semuanya. Terima kasih buat Pak Supraman yang sudah memberikan kesempatan buat kami, buat saya untuk melayani di tempat ini. Puji Tuhan, hari ini kita akan bahas tentang keselamatan oleh anugerah. Dan ini sesuatu hal yang kita harus tahu karena ini merupakan satu dasar dalam setiap kita sebagai orang percaya. Tujuan kita diselamatkan siapa sih? Rencana Tuhan dalam setiap kita harus tahu. Kita diselamatkan oleh apa? Apa tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara? Dan kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib, Dia sudah memberikan segalanya kepada saudara dan saya. Amin. Tuhan sudah memberikan segalanya buat saya. Biasanya kalau kita perjamuan kudus, kita selalu baca di 1 Korintus 11 ya, 23, 24, 25. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus dia serahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur dan ia memecah-mecahkan. Kita harus tahu makna dari setiap perjamuan kudus itu. Tujuan kita perjamuan kudus itu apa? Mengingat atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam setiap kehidupan kita. Inilah darah perjanjianku, darah perjanjian baru antara saudara dan Tuhan. Tuhan sudah memeteraikan saudara dengan perjanjiannya. Amin. Jadi waktu saudara masuk dalam perjamuan kudus, mengingat, bukan ingat dosa kita, kesalahan kita, Bapak Ibu. Yang kita ingat apa yang dia sudah lakukan di atas kayu salib kepada saudara dan saya. Ingatlah atas segala kebaikanku. Ingatlah apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Saudara sudah ditebus dengan darah dan tubuh Tuhan Yesus. Jadi waktu saudara menerima roti dan anggur itu, yang saudara ingat adalah apa yang dia sudah lakukan. Bapak, aku mengucap syukur tubuhmu Tuhan yang sudah dihancur. Harusnya aku mati, tapi engkau menukar. Engkau sudah memberikan semuanya itu. Aku mengucap syukur untuk tubuhmu Tuhan. Tubuhnya tercabik-cabik saudara. Maka firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurmu, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu sudah disembuhkan. Apa sih bilur-bilur itu? Supaya saudara memiliki tubuh fisik yang sehat. Amin. Saudara memiliki tubuh fisik yang sehat, yang kuat. Itu tujuan Tuhan. Saudara dimeteraikan dengan darah perjanjiannya. Jadi saudara menerima semua apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib pada saudara dan saya. Segala kebaikan, anugerah, kelimpahan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Tinggal kita meraih, meresponi itu, saudara. Tapi hari ini kita belajar tentang keselamatan oleh anugerah. Nah, saya mau tanya, apakah anugerah Allah itu, saudara? Apakah anugerah Allah itu, saudara? Nah, definisi anugerah dari bahasa-bahasa asli yang kita lihat di sini, bahasa Ibrani dikatakan tentang chen, kemurahan, hati, perkenanan, penerimaan. Bahasa Ibraninya itu, saudara. Kemurahan hati, perkenanan, penerimaan. Kalau dalam bahasa Yunani, yaitu karis, keinginan baik, kemurahan hati, perkenanan, syukur, perkenanan yang menguntungkan saudara. Jadi anugerah itu adalah bagaimana kemurahan hati, perkenanan, penerimaan. Kalau bahasa Yunani, karis, keinginan baik, kemurahan hati, perkenanan, syukur, perkenanan yang menguntungkan saudara. Jadi dalam definisi anugerah menurut Alkitab, kitab suci, pemberian yang tidak layak diterima, karunia, kekuatan, kemampuan, kuasa. Anugerah ada satu pemberian yang nggak layak kita terima, tapi kita menerima itu, saudara. Amin. Itu pemberian yang Tuhan berikan kepada saudara. Jadi sesuatu yang harusnya kita nggak bisa terima, tapi Dia memberikan. Karena saudara dilayakkan, saudara sudah dilayakkan. Pemberian yang tidak layak kita terima, harusnya kita nggak terima ini karena kita berdosa. Tetapi karena Dia memberikan itu kepada saudara dan saya. Ada pemberian, saudara. Nah, pemberian adalah karunia. Kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 8-19, dalam terjemahan New King James Version, tapi saya ambil bahasa Indonesia, itu dikatakan begini. Sebab karena anugerah, kamu telah diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan karena perbuatanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi anugerah keselamatan oleh iman itu bukan hasil usaha kita. Tapi pemberian Allah kepada saudara dan saya. Itu bukan perbuatan kita, saudara.
Jadi kita jangan bermegah dengan diri kita, itu yang Tuhan sudah memberikan sepenuhnya kepada saudara. Dia telah memberikan anugerahnya kepada saudara. Nah, di dalam anugerah itu Tuhan memberikan suatu apa? Kemampuan saudara. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 berkata begini, sebagaimana masing-masing orang telah menerima karunia, layangkanlah karunia itu seorang akan yang lain sebagai pengurus yang baik dari berbagai-bagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, hendaklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, hendaklah ia melakukan dengan kemampuan yang disediakan Allah, supaya Allah dimuliakan melalui Yesus Kristus yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Allah telah memberikan anugerahnya kepada saudara dan saya. Di dalam itu saudara mengalami satu kemampuan karena Kristus yang melakukan itu kepada saudara. Saudara sudah menerima semua kemampuan itu. Jadi di dalam saudara ada karunia yang saudara terima dari Tuhan. Dan saudara bisa melakukan itu. Di situ dikatakan, masing-masing yang telah menerima karunia, layangkanlah karunia itu seorang akan nyalai sebagai pengurus yang baik di dalam berbagai-bagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, hendaklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Jadi dalam saudara menerima keselamatan, anugerah yang dari Tuhan, di dalam saudara ada satu kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara. Jadi kita sudah menerima anugerah itu, jangan merasa kita lemah. Jangan merasa saya nggak punya apa-apa. Jangan merasa saya nggak layak. Saudara sudah dilayakkan Tuhan. Saudara sudah menerima semuanya itu. Makanya waktu saudara masuk dalam perjamuan kudus, jangan ingat dosa-dosa saudara. Tapi ingat apa yang Tuhan sudah lakukan kepada saudara dan saya. Jangan lagi Tuhan ampuni saya Tuhan, saya orang berdosa, saya nggak layak. Dosa saudara Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Tinggal bagaimana kita meresponnya anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Ingatlah akan apa yang Ku berikan kepadamu, telah Aku teruskan kepadamu. Jadi kita mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu dan kayu salib pada saudara dan saya. Amin. Ada kemampuan, kemudian di dalam anugerah itu ada kekuatan dan kuasa. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dalam New King James Version itu, tetapi jawabnya kepadaku, anugerahku cukup bagimu, sebab kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan. Karena itu aku akan semakin bermegah dalam kelemahan-kelemahanku supaya kuasa Kristus turun atas kamu. Artinya kita nggak ada kekuatan atau sesuatu yang bisa kita megahkan. Karena Kristus yang memampukan saudara. Amin. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh anugerah yang ada di dalam Kristus Yesus, saudara. Jadi saudara sudah menerima itu. Artinya kalau saudara sudah menerima anugerah dari Tuhan, saudara sudah memiliki segalanya dalam Kristus. Di dalam Kristus, kata keselamatan dalam bahasa Ibrani itu zozo. Di dalam kata zozo itu, saudara, bukan hanya kata selamat. Tetapi dalam kata zozo itu ada kemakmuran, ada kesejahteraan, ada kelimpahan, ada kesembuhan. Jadi kalau saudara sudah menerima anugerah keselamatan, saudara sudah menerima kesembuhan, kesejahteraan, damai sejahtera, sukacita. Di dalam keselamatan yang saudara terima, saudara sudah menerima satu paket seutuhnya. Kesembuhan, kesejahteraan. Saudara memiliki kuasa yang Tuhan sudah berikan. Amin. Jadi saudara sudah memiliki sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Nah, setiap manusia dilahirkan dalam dosa. Sejak dalam manusia jatuh ke dalam dosa, saudara. Roma 3 ayat 23 berkata gini. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa, saudara? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Karena dosa satu orang, yaitu dosa Adam. Mazmur 51 ayat 7 berkata, sesungguhnya dalam kelemahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi sejak semula manusia jatuh ke dalam dosa. Karena dosa satu orang, maut berkuasa atas semua orang. Dosa siapa, saudara? Dosa Adam. Karena dosa Adam, semua orang telah masuk dalam kuasa maut. Bahkan dunia ini telah jatuh dalam apa, saudara? Kuasa maut.
Karena dosa satu orang, semua orang, ya, karena dosa satu orang, maut berkuasa atas semua orang. Bahkan dunia ini jatuh dalam kuasa maut. Tetapi saudara, Kristus datang, Alkitab berkata, maka lebih benar lagi, mereka yang menerima Kristus, yang percaya kepada Kristus, kamu akan hidup. Amin. Tetapi Kristus datang, Alkitab berkata, maka lebih benar lagi, mereka yang menerima Kristus, yang percaya kepada Kristus, kamu akan diselamatkan. Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, saudara. Firmannya Allah itu sendiri. Firman-Nya telah datang ke dunia untuk menjadi apa? Manusia. Nah, Yesus harus datang ke dunia ini, saudara. Karena dosa satu orang itu dosa Adam. Amin. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang telah berdosa. Karena ketidaktaatannya Adam, semua orang telah berdosa. Tetapi karena ketaatan satu orang, saudara, siapa saudara? Yesus. Semua orang menjadi orang benar. Amin. Mereka yang percaya dan menerima Dia. Karena ketaatan satu orang Yesus, kita semua dibenarkan karena iman dan percaya kepada Dia, saudara. Amin. Nah, di dalam kitab Kejadian tuh, Allah begitu mengasihi manusia, saudara. Kenapa manusia harus diusir dari Taman Eden, saudara? Allah mengusir manusia dari Taman Eden, saudara. Kenapa Allah dalam kitab saudara baca di dalam kitab Kejadian, maka Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden, sehingga buah pengetahuan yang baik dan jahat itu dijaga oleh malaikat dengan pedang yang terhunus. Mereka diusir dari Taman Eden itu, saudara. Manusia diusir dalam keadaan apa, saudara? Berdosa. Betul? Manusia diusir dalam keadaan berdosa. Waktu manusia diusir dalam keadaan berdosa, kematian datang. Manusia mulai menjadi lemah. Manusia mulai merasa ada rasa sakit, ya. Dan manusia mati secara fisik. Allah tidak merancangkan kematian. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak menentukan umur manusia sampai berapa. Benar? Allah menciptakan manusia supaya manusia memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Yesus datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Tetapi karena dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Itulah kasih Tuhan kepada manusia. Manusia harus diusir dari Taman Eden. Manusia keluar dari Taman Eden dalam keadaan berdosa. Disitulah kematian mulai ada. Sakit penyakit. Kematian fisik, saudara. Dalam penciptaan, itu yang saya bilang, Allah tidak merancang manusia untuk mati. Tapi Allah merancang manusia untuk hidup selama-lamanya. Amin. Kenapa manusia harus diusir dari Taman Eden, saudara? Agar manusia tidak kembali kepada pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Kalau manusia kembali kepada pohon itu, maka manusia akan mengalami kematian selama-lamanya. Dosa kekal. Makanya taman itu, pohon itu harus dijaga oleh malaikat yang terhunus pedangnya. Supaya manusia tidak kembali kepada pohon itu. Mereka harus diusir. Kalau manusia nggak diusir, Adam dan Hawa tidak diusir, mereka akan kembali ke situ. Dan makanya dosa kekal, kematian kekal akan terjadi kepada manusia. Untuk itu Allah harus mengusir mereka. Itu kasih Tuhan. Allah nggak jahat. Allah begitu mengasihi manusia, sehingga dia harus keluar dari Taman Eden, saudara. Ingat, Allah adalah kasih. Karena Allah begitu mengasihi manusia, Allah harus memulihkan segala sesuatu, saudara. Allah begitu mengasihi saudara dan saya, dia harus datang untuk apa? Memulihkan segala sesuatu. Dia harus mengembalikan identitasnya semula manusia, saudara. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menyerahkan haknya, otoritasnya kepada kuasa kegelapan, kepada iblis. Waktu Allah menciptakan manusia, manusia dikasih otoritas untuk menciptakan dunia ini. Artinya menciptakan, dia memberikan kuasa nama kepada binatang. Allah memberikan kuasa.
Makanya firman Tuhan berkata, berkuasalah atas dunia ini, kuasailah semua ada yang di atas di dunia ini. Waktu manusia dah jatuh di dalam dosa, otoritas itu manusia serahkan kepada iblis. Nah, Tuhan harus datang untuk memulihkan segala sesuatu sehingga otoritas itu kembali kepada saudara dan saya. Amin. Itulah anugerah kasih Tuhan yang begitu besar kepada saudara dan saya. Kristus datang ke dunia ini, saudara. Karena Allah begitu mengasihi manusia berdosa, Allah harus melakukan sesuatu supaya manusia berdosa jangan mati, saudara. Supaya kita jangan mati. Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Nah, firman Tuhan katakan, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Jadi Yesus datang sebagai juru selamat, saudara. Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia, saudara. Amin. Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Efesus 2 ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Yohanes 3 ayat 16 kata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, itulah kasih Tuhan. Sehingga saudara dan saya diselamatkan, saudara. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah harus datang untuk memulihkan, mengembalikan semua apa yang Tuhan lakukan, saudara. Dia ingin memulihkan dunia ini, saudara. Yaitu Yesus harus datang ke dunia ini, saudara. Kalau saudara baca di Ibrani 10 ayat 1 sampai 12, itu bicara tentang karya salib Tuhan yang begitu dahsyat, saudara. Tentang karya penebusan Kristus yang sempurna dan tuntas, saudara. Dia melakukan semuanya sudah selesai lewat apa? Pengorbanannya. Dia menyelesaikan semuanya lewat apa? Pengorbanannya, saudara. Itulah Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Makanya Yesus disebut sebagai Imam Besar Agung. Betul? Tadi kita nyanyikan, sebab engkau Imam Besar Agung. Kenapa Yesus disebut sebagai Imam Besar Agung? Seorang imam, kalau kita baca di Alkitab, seorang imam, fungsi imam, mewakili umatnya datang kepada Tuhan. Fungsi imam, dia mewakili, dia dipilih oleh, dia berada dari dunia, mewakili umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Beda dengan nabi. Nabi, dia mewakili Allah, mendengar Allah berbicara kepada dia, dan apa yang Allah berbicara kepada dia akan menyampaikan kepada umat Tuhan. Makanya Yesus disebut sebagai Imam Besar Agung. Karena dia datang dari dunia, mewakili umat manusia untuk datang kepada Tuhan. Amin. Maka Yesus disebut sebagai Imam Besar Agung. Dia datang dari tengah-tengah umat manusia. Dia tahu keadaan saudara. Dia tahu kelemahan saudara. Dia tahu kebutuhan saudara. Dia tahu bagaimana saudara butuh pertolongan. Makanya dia datang sebagai imam besar, mewakili saudara untuk datang kepada Tuhan. Saudara, amin. Itulah kasih Tuhan, saudara. Yesus mengusir manusia Adam dan Hawa dari Taman Eden bukan karena Allah jahat. Itu kasih Tuhan kepada manusia supaya manusia tidak kembali lagi kepada pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Sehingga Allah harus menetapkan satu malaikat untuk menjaga pohon itu dengan pedang yang terhunus supaya manusia tidak kembali. Kalau manusia kembali, dia akan mengalami apa? Kematian kekal. Dosa kekal. Dia harus diusir. Waktu manusia diusir, Allah datang untuk memulihkan segala sesuatu. Saudara bisa lihat satu video ini, saudara. Bisa dimatikan lampu. Kalau zaman dulu pada perjanjian baru, perjanjian lama, bangsa Israel, mereka datang membawa korban kepada imam. Kelihatan nggak? Oh, saya geser mejanya deh. Dan imam harus memeriksa korban itu, saudara. Apakah korban ini layak untuk disembelih? Dan seorang imam dia harus memeriksa.
Dan dosa itu harus ditransfer kepada korban itu. All these things transfer to the Lamb. The Lamb's righteousness is not transferred. We all pray. Dan domba itu dikorbankan sebagai penghapus dosa. Maka orang itu akan pergi, dia telah ditebus, dia telah dikuduskan dengan pengorbanan domba itu, saudara. Dia pergi dengan anugerah lewat pengorbanan domba itu, saudara. Itu perjanjian lama, saudara. Bagaimana orang bangsa Israel, dia datang membawa korban penghapus dosa. Dosanya ditransfer kepada binatang, pada korban itu. Dan korban itu disembelih, saudara. Waktu sebelum dikorbankan, domba itu harus diperiksa. Benar, saudara? Apakah domba ini layak atau tidak? Domba harus sempurna. Itu perjanjian lama. Kalau saudara lihat kepada perjanjian baru, kenapa Pilatus memeriksa Yesus sebelum disalib? Ingat? Kenapa Yesus harus diperiksa oleh Pilatus sebelum Yesus disalib? Itu buktinya anak domba yang harus diserahkan, yang tidak bercacat celah. Yesus korban anak domba Allah. Itu perjanjian baru, saudara. Yesus harus datang, dia diperiksa oleh imam besar, oleh Pilatus. Dan Pilatus berkata, saya tidak menemukan kesalahan orang ini. Itu korban anak domba Allah. Jadi saudara, waktu saudara mengerti tentang anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, saudara meraih dengan sesuatu yang bagaimana saudara harus merespon itu. Satu pemberian yang nggak layak kita terima, tapi kita terima, saudara. Satu hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, yang saudara harus meraih, saudara harus terima, saudara. Amin. Jadi di sini, saudara, yang kita lihat di sini, saudara, bagaimana memperoleh keselamatan itu. Bagaimana saudara harus memperoleh keselamatan itu. Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata gini, bagaimana bahwa kita harus percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Pada siapa mau menerima Tuhan Yesus, dia harus mengaku dan percaya. Harus ada pengakuan dari mulut kita. Untuk itu kami kalau melayani orang, saya harus tanya dulu, kamu sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat apa belum? Bahkan banyak orang Kristen, dia tahu dia sudah Kristen. Saya tanya, pernah kita layani orang, dan saya tanya, sudah ada pengakuan terima Tuhan Yesus secara pengakuan mulutmu? Belum. Oh, belum tuh. Nah, bahkan ada hamba Tuhan juga, karena dia sudah hamba Tuhan, dan dia percaya, oh saya sudah percaya. Saya sudah pendeta, saya percaya. Keselamatan itu saya percaya. Tapi Bapak pernah melakukan Roma 10 ayat 9 sampai 10 ini, Bapak pernah melakukannya. Akhirnya, oh iya, akhirnya dia melakukan itu. Harus ada pengakuan dengan mulut kita, saudara. Amin. Efesus 2 ayat 9 sampai 8 sampai 9 berkata, sebab oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan. Jadi keselamatan tidak diraih, tetapi diberikan kepada kita secara gratis. Amin. Bilang kiri kanan, kamu sudah terima keselamatan dengan gratis. Jadi saudara sudah menerima keselamatan dengan gratis. Itulah arti anugerah, saudara. Jadi kalau kita tahu anugerah itu, saudara menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita. Amin. Nggak dengan satu beban mengingat-ingat. Banyak orang apalagi anak muda galau. Ini galau semuanya. Dia lupa kalau dia sudah diselamatkan. Anugerah keselamatan itu sudah lengkap di dalam saudara. Pemberian yang tanpa usaha yang saudara harus raih itu, saudara. Amin. Misalnya saya kasih buku ini, saya kasih gratis. Apa yang saudara lakukan? Ayo dong maju, ambil. Ini saya kasih gratis. Respon saudara apa? Hah?
Ayo jangan malu. Nah ini manusia ya. Tuhan sudah kasih anugerah, masih malu-malu. Ah, saya masih berdosa, saya nggak layak. Nah ini, ya kita harus respon apa? Ya ambil. Nah itu kadang-kala kita, Tuhan saya nggak layak Tuhan. Saya masih berdosa Tuhan. Bahkan mau berdoa pun, aduh nggak layak saya. Saya masih penuh dosa. Misalnya Pak Supraman kasih, nanti kamu tugas ini. Aduh jangan Pak, saya belum layak. Saudara sudah dilayakkan lewat Kristus, saudara. Amin. Tuhan sudah melayakkan saudara. Jadi responnya itu saudara. Jadi anugerah dan iman itu bekerja sama, saudara. Allah sudah memberikan anugerah kepada saudara. Yang harus merespon siapa? Ya kita. Grace and faith itu yang kita selalu ajarkan di sekolah, saudara. Ada orang grace. Akhirnya kebablasan. Tapi kita di sekolah diajarkan grace and faith. Ada iman yang harus, bagian kita yang harus kita lakukan. Oh yang penting saya sudah selamat, ya saya selamat. Hidupnya amburadul di luar. Tetapi harus ada bagian kita yang harus kita raih, atau iman kita, saudara. Keselamatan Tuhan sudah berikan. Saya ini, buku yang saya kasih. Ini anugerah Tuhan kasih. Tindakan kamu apa? Melangkah, meraih itu, ambil itu, saudara. Jadi harus ada bagian kita, saudara, itu iman kita. Iman adalah respon kita terhadap anugerah Allah. Efesus 2 ayat 8-9, saudara-saudara bisa baca. Orang benar hidup oleh apa? Oleh iman. Keselamatan di bawah hukum Taurat, saudara bisa baca di Galatia 3. Galatia 3 ayat 23 dan 24. Galatia 3 ayat 23 dan 24 berkata begini. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Amin. Waktu dulu kita dihukum dengan hukum Taurat. Karena manusia. Musa minta hukum kepada Allah dan Allah memberikan itu. Tetapi karena iman, saudara, kita dulu terkurung dengan itu, saudara. Di situ dikatakan, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman, saudara. Saudara dibenarkan karena iman. Amin. Karena Kristus yang ada di dalam saudara. Amin. Kemudian juga di Roma 5 ayat 13 katakan. Kita buka sama-sama. Roma 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperuntukkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi di sini, saudara, hukum Taurat di sini, ya, keselamatan sebelum hukum Taurat. Jadi dosa itu diperhitungkan, saudara. Makanya Kristus harus datang untuk memulihkan semuanya, saudara. Amin. Di situ dikatakan, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia ini. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Karena dosa ada, diperhitungkan hukum Taurat itu. Jadi Kristus, dia datang untuk memulihkan segala sesuatu di dunia ini, saudara. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Jadi satu-satunya respon manusia yang tetap terdapat dalam anugerah Allah ialah iman, saudara. Bagaimana saudara merespon itu, saudara? Kesembuhan sudah ada di dalam saudara. Kelimpahan, kesejahteraan, damai sejahtera sudah ada di dalam saudara. Tinggal bagaimana saudara mau meresponi, meraih itu, saudara. Semuanya sudah ada di dalam kita. Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Dia sudah berikan semuanya kepada saudara dan saya. Kalau sakit, saudara, mulai mempraktekkan firman Tuhan. Kuasa otoritas yang sama yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa yang sama ada di dalam saudara dan saya. Amin.
Saudara memiliki kuasa yang sama. Anugerah yang bagian Allah, iman adalah bagian manusia. Anugerah bagian Tuhan, Dia sudah berikan itu. Ambil itu. Bagian kita, saudara-saudara, meraih itu, saudara. Bila kedua ini tidak digabungkan, maka satu bagian saja tidak akan memberikan hasil. Jadi harus seimbang anugerah dan iman itu, saudara. Banyak orang bablas anugerah-anugerah. Tapi harus ada bagian iman, dia harus meresponi itu, saudara. Anugerah Allah itu penuh kuasa. Namun sebelum kuasa anugerahnya tersalur ke dalam kehidupan saudara, ia harus menerima dengan iman. Amin. Saudara harus menerima dengan iman. Jadi saudara yang ada sekarang ini, saudara sudah menerima anugerah itu. Iman yang ada dalam saudara itu merespon. Kalau saudara merespon itu, saudara menjalani tahun 2026 ini yang penuh sukacita. Mungkin ada tantangan, ada pergumulan, ada apapun yang saudara hadapi. Tapi saudara, cara pandang saudara beda. Karena saudara melihat siapa diri saudara dalam Tuhan. Amin. Kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, dengan firman yang saudara pegang, maka saudara akan melihat bahwa Allah telah menyediakan segalanya buat saudara dan saya. Dia sudah memberikan itu kepada saudara dan saya. Dan saudara meraih semuanya itu. Kadang-kadang di peperangan kita apa? Pikiran kita. Masa sih? Dalam keadaan begini, masa sih? Ada keraguan kita. Nah, itu yang melemahkan kita. Jadi saudara harus tahu siapa saudara di dalam Kristus. Saudara, bagaimana saudara melakukan semuanya ini, saudara, di dalam Kristus. Jadi saudara di sini bagaimana kita meraih semuanya itu. Kita tidak berusaha untuk mendapatkan keselamatan kita, namun dipanggil untuk memelihara dan mengerjakan. Bukan mengerjakan, melakukan sesuatu supaya saudara selamat, bukan. Ada orang berkata gini, kerjakanlah keselamatan itu. Anugerah Tuhan sudah berikan. Yang bagian kita adalah bukan kita mengejar supaya kita tetap selamat. Bukan itu, saudara. Tetapi bagaimana kita, apa yang ada di dalam itu keluar. Apa yang saudara sudah terima itu yang harus keluarkan. Keselamatan anugerah Tuhan sudah berikan, saudara harus termanifestasi keluar. Jadi saudara sudah menerima semuanya itu. Bagaimana kita mau mengeluarkan apa yang ada di dalam kita. Saudara bukan, oh saya harus melakukan ini supaya saya selamat. Saya harus melakukan ini supaya saya selamat. Bukan itu, saudara. Tetapi apa yang ada dalam saudara, itu terpancar keluar lewat kehidupan saudara. Lewat saudara jalanin, itu akan keluar dari apa yang ada di dalam saudara. Amin. Bagaimana Kristus yang bekerja di dalam saudara itu mengalir keluar. Mengalir dengan sendirinya waktu saudara berjalan, saudara akan merasa nggak ada satu beban supaya saudara, oh nanti saya melakukan ini, saya akan nggak diselamat, apakah saya selamat masuk surga, nggak masuk surga. Saudara, firman Tuhan berkata gini, waktu saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh saudara itu dimeteraikan dengan darah Kristus, dimeteraikan dengan kuasa Tuhan, dimeteraikan dengan darah Kristus. Roh Allah, roh saudara bersatu dengan roh Kristus. Artinya saudara memiliki persekutuan roh saudara bersatu dengan Kristus. Kalau di bahasa Inggris yang lain itu dibilang dibungkus, roh saudara dibungkus. Jadi waktu saudara menjalani kehidupan, yang terjadi, kenapa orang melakukan terjadi dalam dosa itu karena apa? Jiwanya saudara. Tetapi rohnya sudah sempurna. Roh saudara tidak akan terkombinasi dengan dosa. Karena roh saudara sudah sempurna. Roh saudara sudah sempurna. Roh saudara sudah utuh. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh saudara sudah sempurna. Tinggal bagaimana jiwa ini dan tubuh kita meresponi itu, saudara. Ya kalau saudara melakukan sesuatu, ada akibatnya pasti. Tapi itu tidak mempengaruhi dosa saudara, mempengaruhi roh saudara. Tapi bagaimana saudara menjalani itu, apa ada akibat yang Anda lakukan. Kalau saudara hidup dengan tidak menjaga tubuh saudara, saudara makan seenaknya, wah saya makan enak-enak, saya makan ini. Akibatnya apa? Saudara akan sakit karena saudara tidak menjaga tubuh saudara. Contohnya seperti itu, saudara.
Jadi waktu saudara bersama dengan Tuhan, saudara berjalan dengan Tuhan, bagaimana roh saudara yang ada di dalam Kristus itu menjadi satu dengan Kristus. Dan saudara menjalani itu dengan pemahaman bahwa saudara menerima kuasa yang Allah sudah berikan kepada saudara. Yang saudara lakukan bagaimana saudara, anugerah yang Tuhan sudah berikan, keselamatan yang di dalam saudara itu terpancar keluar lewat kehidupan saudara. Bagaimana orang melihat kehidupan saudara. Amin, saudara. Ya biar malam ini, saudara, kita tahu bahwa karena kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya, Dia telah memberikan Yesus kepada saudara dan saya. Supaya saudara tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jalanilah kehidupan saudara dengan melihat bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar kepada saudara dan saya. Amin. Sehingga waktu saudara menjalani kehidupan saudara, yang saudara lihat bagaimana Kristus yang ada di dalam saudara. Dan saudara melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Dalam malam hari ini, saudara, kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan kepada saudara, saudara meraih itu. Anugerah yang sudah berikan. Bagian kita, iman kita, mau meraih itu, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus.